disalibkan. Nah, lalu ketika Yohanes juga yang konon katanya dia adalah saksi mata, orang yang hidup sesamanya, bahkan muridnya konon katanya menuliskan di sana ya jam 12. Bang Musa, saya sapa dulu ini. Karena Thomas, selamat pagi. Selamat pagi. Kristen. Ya, silakan mungkin Anda ingin disangka atau gimana, silakan. Ya. Jadi apa yang disampaikan semua itu hanya pikiran-pikiran penafsiran ya. Yang jelas itu kita harus ingat Yesus waktu lahir, malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan ya. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, waktu Yesus dibaptis, keluarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan ya. Dan kita pun harus membaca kitab Kejadian ya, bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah bilang bahwa akan terjadi permusuhan antara keturunanmu dan ular ini, dan keturunanmu akan meremukkan ular ini ya. Jadi semuanya sudah nyata disalib. Jadi tidak perlu kita mau mencari alasan-alasan untuk mengeksekusi bahwa Yesus tidak mati ya. Dan ini adalah tanda-tanda bahwa iblis tidak mau manusia itu diselamatkan ya, bahwa pada akhir zaman akan terjadi hujat ya. Hujat artinya membelokkan kebenaran Tuhan ya. Terima kasih. Oke. Saya tanggapi akidah Bu ya, nanti disambung. Boleh. Tafadol, guru kembali. Barakallah. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus itu sudah dinubuatkan atau sudah menjadi karya ya, mesti mati. Nah, sekarang secara alkitabiah saja, tolong Anda sampaikan pada kami jam berapa sesungguhnya Yesus itu disalib. Jam 9 kah atau jam 12? Karena menurut Markus jam 9 ia disalibkan, namun menurut Yohanes jam 12. Itu pun masih dalam keadaan persiapan, belum sepenuhnya tersalibkan, masih dalam persiapan. Nah, jikalau memang Yesus ini mati disalibkan ya, seperti keimanan Kristen hari ini sebagai penebus dosa, maka tolong berikan tahu kami jam berapa sesungguhnya Yesus itu ditangkap dan disalibkan. Silakan. Halo, pagi. Lagi sibuk dia. Aku lah yang ngomong lah. Silakan ditanggapi, kan ada dua kalian di sini. Silakan. Iya, Pak apa nih? Dia mungkin lagi sibuk si Thomasnya. Gimana mau sibuk? Kok tiba-tiba ini kayak Tuhan juga. Ya. Thomas, sabar dulu. Sibukan dari aku yang menjawab mereka. Ya. Kenapa kok paksa orang sibuk? Nah, dia bernarasi di awal. Kau diam dulu yang baru masuk kerbau Izin aja dulu Bang Baris, supaya enggak biarkan mereka berdua ekor ini yang keturupan, jangan kita ikutan. Nah, ini Pak, kan yang lagi dialog ini antara Bang Musa dengan Pak Thomas. Iya, aku ini biarkan dulu Pak Thomas menanggapi saudara. Nanti itu sudah ada temanya, penyaliban karya iblis. Iya. Tanda tanya. Ya. Nah nanti kau masuk, ya sabar dulu ya. Terus? Oke, silakan Pak Thomas. Ya, kalau untuk masalah jam ya mungkin saya belum kompeten ya, saya belum belajar hal itu. Tetapi yang terpenting adalah bahwa Yesus itu benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu tertulis di dalam sejarah. Itu juga ya. Bang Thomas. Ya. Masa nanya ke jam? Masanya sama juga gini, jam berapa Muhammad mengawinkan Aisyah? Bukan marah. Biarkan dulu orang bernarasi, bukan kau dulu. Marah.
Bang Thomas. Padahal yang dipertanyakan, tidak, dengarkan. Yang dipertanyakan Aki Musa ini jam berapa? Karena ada tertulis di dalam Bible. Di Markus 15 nomor sabar. Di Markus 15:25 jam 9 Yesus disalib. Yang sebenarnya ini jam berapa? Gitu loh. Aisyah digaulin jam 9. Turun yang berapa? Aduh. Turun. Jadi gimana? Apa Pak? Kau tidak usah cerita masalah yang begitu-begitu. Nanti kalau kau balas, ini nanti kita kalau di kau sini balas atas ya teman-teman narasimu, ya, sabar dulu. Kita di sini sudah ada tema yang diberikan oleh Pak Musa tadi. Dia narasikan jamnya dalil ada. Ya enggak? Aki Musa tadi disebutkan di Markus. Maka dipertanyakan. iya. Silakan Pak Thomas. Nah, tunggu sedikit aja, Ki. Untuk kawan-kawan Kristen tidak usah menghujat-hujat. Ketika nanti kalian menghujat, kami balas lebih menyakiti. Nanti Kristen-Kristen yang santun, Kristen-Kristen yang baik ikut tersakiti gara-gara mulut kalian itu. Saya rasa itu harus diperhatikan. Silakan ditanggapi. Yang jelasnya saya tidak terlalu mementingkan itu masalah jam, tetapi yang terpentingnya bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu ada sejarah ya, karena kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu nyambung, dan agama Kristen satu-satunya agama yang membuktikan bahwa Allah itu bergaul dengan manusia atau teokrasi ya. Di luar itu tidak ada ya. Itu agama yang tiba-tiba muncul ya. Jadi Allah itu mengasihi manusia, dan itu sudah tertulis dari kitab Kejadian, dan kitab para nabi memberikan kesaksian bahwa Allah itu adalah penyelamat. Dia akan sendiri datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi semua yang kita mau diskusikan pada saat ini. Izin dulu abangku, bukan itu yang dipertanyakan Aki Musa. Tidak, kita harus tahu dasar awalnya, sejarahnya, supaya kita duduk di atas kebenaran untuk mungkin diulangin dulu Aki Musa, mungkin beliau enggak terlalu ini karena diganggu tadi oleh iblis gereja. Silakan. Bukan iblis gereja, iblis Arab. Ini brother, yang saya tanyakan tadi, jikalau memang Jesus, ini saya tambahkan dari narasi Anda tadi, jikalau memang ya Tuhan mesti menjadi manusia karena untuk bergaul kepada manusia, ya kan? Ini Anda tadi sampaikan seperti itu, dan ditakdirkan ataupun menjadi sebuah perantara karya salib, karya penebusan dosa melalui salib, yang dimana Yesus itu mesti disalibkan sebagai penebus dosa umat manusia, khususnya Kristen, gitu ya. Nah, sekarang ketika kitab Anda berbicara tentang jam, maka di sini kami juga menyampaikan perihal masalah jam. Kami pertanyakan, ketika Markus berkata jam 9 ketika ia disalibkan. Nah, ini kata Markus. Lalu kata Yohanes berbeda lagi, yang konon katanya juga saksi mata, ya kan? Dan dia berkata jam 12 ketika ia disalibkan, itu pun masih dalam persiapan Paskah, ya, belum disalibkan, masih dalam rangka persiapan gitu. Jadi yang mana yang benar, mana yang salah dari keduanya ini? Markus kah yang salah atau Yohanes yang salah? Karena dua-duanya ini saksi mata, yang konon katanya dua-duanya ini murid gitu loh. Jam 12 kah ia disalibkan ataukah jam 9 ia disalibkan? Silakan, itu yang dimaksud. Silakan. Ya, jadi kalau yang murid yang satu mengatakan jam 9 itu sudah masuk di dalam proses. Ya. Jadi dia tidak disalibkan bukan berarti dia sudah disalibkan, bukan, masih dalam proses penyalipan. Kita harus berpikir seperti begitu, ya. Loh, yang dikata proses itu di Yohanes yang berkata proses, masih dalam proses persiapan. Kalau Markus tidak, kalau Markus dengan pasti dia katakan hari itu jam 9 ketika ia disalibkan, gitu. Dengan pasti dia katakan itu. Itu yang dimaksud. Silakan. Ya, benar. Ya, karena kalau kita harus kembali kepada tulisan aslinya, ya, dalam bahasa Yunani atau bahasa Greek,
Ya, jadi jam 9 dan jam 10, jam 12 itu dia menyangkut proses ya. Ya, disalibkan ya. Itu kan proses ya. Nah, karena kita tidak kita tidak menjadi saksi 2000 tahun yang lalu. Macet, ini udah macet. Macet dulu ya. Itu tidak lucu, itu tidak lucu ya. Karena kalau di dalam otak saudara itu sudah tidak suka dan menolak Yesus, sudah pasti bukan tidak lucu Pak, kami merasakan dia. Para penulis ya. Itu 2000 tahun yang lalu, coba Anda pikir itu ya. Oke, kalau Ini yang ditanya Aki Musa, yang ditanya Pak Jadi jam yang jelas berapa? itu Yesus itu benar-benar disalib ya dan bangkit pada hari yang Oke lah, ketiga, saya ikuti dah. ya. Proses Itu sudah lah. tertulis Kita di ikuti dalam ya Hidalgo. kitab para nabi, sudah jelas. Nah, sekarang hari apakah sesungguhnya Yesus itu ditangkap dan disalibkan? Karena menurut pengakuan Yesus sendiri, dia berkata, ya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta tanda dariku dan tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Nabi Yunus, yang dimana Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam penuh, dan begitu juga anak manusia akan tinggal di perut bumi selama 3 hari 3 malam penuh. Nah, ketika menurut kekristenan hari ini bahwasanya Yesus itu ditangkap hari Jumat, ya, disalibkannya hari Jumat, lalu menjelang petang ia dikuburkan, ya. Ini artinya menjelang petang itu berarti masuk ke malam Sabtu. Dari malam Sabtu sampai Minggu pagi, kalau kita hitung baru 1 hari 2 malam, belum tergenapi sampai 3 hari 3 malam. Nah, sesungguhnya Yesus ini ditangkap hari apa? Silakan. Itu pertanyaan ini sudah pernah dijawab itu. Sudah pernah dijawab ya. Macet lagi, macet. Tersebut ya. Yang terpenting adalah bahwa Yesus disalibkan untuk menyelamatkan manusia, dan yang kedua, Yesus sudah memberikan instruksi. Aku masuk dah Dewa. Level saya ini malas ya. Masuk Bang Dewa, masuk Bang Dewa. Baik. Masuk Bang Dewa, masuk. Pak, baik Pak. Udahlah. Bapak tidak bisa menjawab itu. Bapak tidak bisa menjawab itu. Sekarang Pak, saya tanyakan ke Bapak, Yesus sebenarnya disalibnya di mana Pak? Menurut Bapak? Di mana Yesus disalib? Yesus kalau dia hari ini negara Israel di Bukit Golgota. Baik, di Bukit Golgota. Ayatnya di mana Pak? Bapak tahu ayatnya Pak? Ya. Mampus. Tahu ayatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada saksi-saksi, ada tulisan-tulisan sejarah bahwa saya nggak nanya itu Pak. Saya nggak nanya itu Pak. Pak, saya nggak nanya itu Pak. Yang saya tanyakan. Tidak, Anda bukan seorang Kristen, Anda bukan seorang sejarawan. Anda hanya mau berkuar-kuar ya, untuk Anda termasuk di dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan, bahkan bukan begitu Pak. Cara diskusinya bukan seperti itu. Tidak. Cara diskusinya yang saya tanyakan di sini Pak, Yesus itu disalib kata Bapak di Golgota. Ayatnya di mana Pak? Dalilnya Pak? Ya, kalau dalilnya di mana? Kalau ada Kristen yang ada di sini, tolong dijawab ya, karena saya baik. Kalau begitu saya yang lebih tahu Pak. Saya yang lebih tahu ya. Itu di dalam Matius 27. Matius 27 nomor 32. Di situ dikatakan Yesus disalib di Golgota. Sementara Pak, di Wahyu 11 nomor 8, Yesus disalibnya di Mesir. Mana yang benar Pak? Di Mesir atau di Golgota? Jadi Wahyu di mana? Wahyu berapa ya? Wahyu berapa? Wahyu 11 nomor 8, Pak. Wahyu 11 nomor 8, di situ Tuhan mereka itu disalibnya itu di Mesir. Karena satu-satunya Tuhan yang disalibkan itu hanyalah Tuhan Kristen. Sementara di dalam Matius 27 nomor 32, di situ Yesus disalibnya di Golgota. Mana yang harus kita pegang, Pak? Di Mesir atau di Golgota?
Kedua-duanya Bang Dewa. Kau tanggung jawab Bang Dewa. Kedua-duanya. Ini gara-gara Tanggung Pak jawab, Farid Kak. ini, gara-gara Pak Kok Farid saya ini. lagi ya Bang Dewa? Gara-gara Kok saya kau. lagi? Jangan Gara-gara lemparkan. Farid ini. Gara-gara kau. Mampus dah. Mampus, jangan kejam begitu Bang Dewa. Tanya yang biasa-biasa aja Bang Dewa. Begitu sepertinya. Jangan bikin bungu orang. Setengah mati dia tuh nyarinya tuh. Wahyu 11 Iya. ayat berapa tadi? Nomor 8, Pak. Oke. Luar biasa Silakan jawabannya. Wah, Bapak baca satu skop aja Pak ya. Jangan cuma satu dalil, satu perikop, terserah Bapak baca. Aduh kasihan Bang Dewa, kasihan. Aduh jangan begitu Bang Dewa. Aduh. Bang Dewa, ini Pak Thomas nggak ngerti yang namanya kira-kira itu kan nggak jelas tuh. Harusnya penulis ini kan nih yang supaya kuat minimal harus sudah terindikasi. selesai itu. Sudah selesai. Ya, enggak ini cuma pertanyaan sama Bang Dewa. Itu loh Bang Dewa, Abang Kumodal Bo. Karena dia jeda nih kan hotel ini. Ya kan sebagai hukum negara kan. Jadi orang itu dapat dijadikan saksi. Assalamualaikum. Silakan Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terus. Silakan Pak Thomas dibacakan. Matius 27 nomor 32 dengan Wahyu 11 nomor 8. Silakan. Dibacakan Pak. Tunggu dulu, Wahyu 11. Nomor Belum 8. dapat ya Bang Dewa. Ini Bang Dewa ini. Lama sekali Bang Dalbo. Orang belum dapat. Aduh. Wahyu berapa Bang Dewa? Intermezzo dulu lah ya. Jadi kata Aki Dewa ini tadi kan anaknya disalib kok tidak nolong katanya kan. Rupa-rupanya ketika Aki Dewa nyari ternyata tuanya tengah Kau tanggung jawab juga ya. main janda. Kau tanggung jawab juga. Nanti. Nah, begitu Bukan saya loh ya. begitu ditegur Babu sama saya. Aki Dewa, wih anakmu disalib tuh. Langsung dia berfirman, lupa pula dia kira-kira katanya. Firmannya kira-kira. Pak Thomas kok lama banget Pak Thomas cari dari data itu. Aduh, jangan. Ini yang dikatakan Thomas kok lama sekali. Eli Bang Dalbo. Bang Dalbo bisa aja. Ya Bang Dewa selanjutkan tadi Bang Dewa ya. Yang harusnya penulis ini kalau dia ikut melihat kejadian langsung tidak harus mengira-ngira. Nah orang itu dapat dijadikan saksi kalau ikut melihat kejadian. Betul nggak Bang Dewa? Betul. Begini, Dia iya. tahu dia kelupaan gara-gara keasikan main janda. Tapi gini Pak Trepi, Silakan. Jelaskan Pak Trepi. Sini gini. Kira-kira. Ya, gini pada intinya begini. Menurut Markus di dalam tulisan Markus 13 nomor 24, apa ya? Bukan. Matius 26 nomor 56 dan Markus 14 nomor 50 dikatakan di situ bahwa diterangkan bahwa tidak ada satupun murid-murid yang ikut menjadi saksi langsung peristiwa penyembuhan Yesus sebab mereka pada melarikan diri pada saat Yesus ditangkap. Nggak ada saksinya. Nggak ada saksi gitu ya. Artinya kabur meninggalkan Tuhannya, muridnya ya, Tinggalkan gurunya. gurunya gitu ya. Iya. Nggak ada. Jadi bagaimana? Ya Pak Thomas sekiranya jangan kelamaan ya, audiens sudah berharap Anda hadir. Silakan Bang Thomas. Orang nangis dipanggil gimana sih? Nah inilah akibatnya dari kira-kira jam sekian banyak kali Bang Dalbo. Nah, kan kira-kira jam 2:30 lalu ia berteriak dengan suara nyaring begitu. Masa ia tahu Tuhan berfirman kira-kira itu gara-gara terkejut pas asik main datang Aki Dewa. Woi, anakmu disalibkan tuh. Wah, langsung kaget. Oh ya, bentar gitu kan. Lalu dia spontan. Sibuk katanya. Sibuk, ya. Sibuk. Ini parah nih. Iya. Dan kalau dia kan
Kalau diam saja kan tidak pantas, masa Tuhan diam saja, anaknya pula yang disalibkan. Lalu dia spontan berkata, kira-kira begitu kan. Begini Bang Musa, ini Bang Musa biar jelas dijelasin ya, jangan sampai Bang Musa framing ya. Kita harus berasal dari dulu kita. Jadi menurut Yohanes Yohanes 15 nomor 40 sampai 15 itu kira-kira jam 12 Yesus masih berada dalam peradilan oleh Pilatus Pontius. Sementara Markus 15 nomor 24 kira-kira jam 9 Yesus telah disalibkan. Ini berbeda waktu ini, molor waktunya sampai jam berapa ini? Jadi Yesus mana yang disalib ini? Ya kan? Kira-kiranya bukan di situ, Akhi. Kira-kiranya itu pas ketahuan Akhi Dewa lalu ditegur, lalu dia berfirman, kira-kira jam 2:30 ia berteriak dengan suara nyaring gitu. Itu tertulis di mana itu, Akhi Dewa? Ada Yohanes 19. Nah, kira-kira. Tapi persoalannya di sini, Bang Musa. Kalau ada yang terjadi Pak Thomas dengan Pak Thomas jujur, aku tidak tanggung jawab. 1, 2, 3, 4. Kalian berempat. Ya, Bang Dewa, menurut abangku, Bang Dewa, pengalaman Anda selama berapologet beberapa tahun lamanya, kalau ada sudah terjeda seperti ini lamanya, ini tanda-tanda akan kembali ke rahmatullah atau gimana, Bang Dewa, silakan. Kau Ya, kemungkinan dipanggil bentar lagi nih. Dipanggil. jangan dosa. Filipi 1 kan jelas di situ. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau mati itu adalah keuntungan, ngapain sih mereka hidup? Mendingan pada mati aja udah. Ya, betul. Nah kan, kabur. Nah kan prediksi kita juga benar adanya ya, Bang Dewa ya. Betul. Kan mereka mengatakan Bang Dewa kan dosa adalah maut. Gimana itu Bang Dewa? Atau mereka dosa adalah maut gitu loh. Ya kayaknya mati aja kalau begitu ya. Karena udah ditebuskan gitu lah. Nah, ini kan susah memang untuk dipahami. Tapi belum Kan lagi kabur Bang Dewa ya. jadinya. Gimana Kabur ya? kan? Kabur. Nggak Emang berat abangku Bang Dewa. Kalau abangku Bang Dewa memberikan perincian yang sangat akurat, sistematis, terukur ya, sulit. Kemana mereka bisa masuk untuk membantah ini sulit sekali Bang Dewa ya. Kalau saya di posisi Oteng, lebih baik saya pamit dan kabur diri. Itu aja Bang Dewa. Tapi begini Bang Trevi, Akhi Dewa, saya mau tanya sedikit. Waktu antum jumpai tengah main janda itu kenapa dia yang hamil, dia meraung-raung seperti orang mau melahirkan itu malah. Enggak ada hotelnya, ntar aja nunggu hotelnya. Bisa aja kalian berdua ini lama. Iya. Ini bukan ngarang, memang ada dalilnya. Dia meraung-raung seperti perempuan mau melahirkan, itu dia bunyinya seperti itu. Iya, Yesaya. Di dalam Yesaya itu. Jadi dia harusnya kan janda yang hamil, jandanya yang dia godai. Kenapa kok malah dia yang hamil? Terbalik dia. Ya. Bang Dewa, saya boleh izin promo dikit ya Bang Dewa tentang baju abangku yang luar biasa ya. Jadi teman-teman audien di bawah, tak kalah ada kira-kira apa yang keluar? Apakah itu beribadah? Yes, tuh birahi. Kalau ada namanya ibadah, perempuan lain menciumin laki-laki lain, aduh, untungmu udah dah. Bisanya ibadah kok cium-ciuman. Jadi si Joseph ini memang otaknya, dibilangnya kok otak separuh masih mending daripada kok nggak ada otak.
Jadi samalah kayak binatang itu, teman-teman. Binatangnya tuh mau anaknya, ya kan, mau mamaknya, diembat aja dia, diembat aja dia. Makanya kalau mereka melihat ada seorang nabi menggurui anaknya sampai bonteng, oh biasa itu katanya, udah biasa itu, udah biasa. Jadi ajaran-ajaran yang nggak pakai otak ini udah biasa. Tapi udah dibilang sama Kucang. Jadi Tuhan kau itu maha suci, iya. Oh Tuhan aku itu maha kuasa, bisa buat apa-apa aja. Bisa jadi tai, bisa. Saking nggak punya otaknya ya. Tetapi yang maha kuasa itu membuat Tuhannya mati. Jadi kalau kita kembali ke konsep ketuhanan ya, Kristen ini sampai sekarang katanya agama duluan. Udah 2000 tahun konsep agama kau aja nggak bisa. Oh kabur dia. Dasar nggak ada otak kok Joseph. Nggak sanggup dia menahannya. Tuhan aku maha kuasa, bisa jadi tai dia. Bodohnya kau. Setan aja nggak mungkin jadi tai. Malaikat nggak mungkin jadi tai. Tuhan kok jadi tai. Aduh, Epita apalagi sih Epita nih, boolnya lah, bool kok Epita. Jadi kau mau baca Amsal? Epita kok suka kan baca Kristen? Gara-gara kok laki kau pergi kau bisa Amsal ya? Bisa Amsal? Jadi coba jelaskan bagaimana Maria Magdalena itu menciumi kaki Yesus padahal bukan suaminya. Coba bicarakan. Coba jawab Epita. Sebagai birahi karena otak lonte kau. Otak lonte? Ya Bible kau yang otak lonte, bodoh. Bodoh kau ini. Kita ini baca bodoh, botol. Yang nulis siapa, monyet? Yang nulis Bible kau siapa? Kok kita baca? Kita tuh nggak ada mikir. Coba kau pikirkan kalau ada perempuan nyiumin kaki orang. Gitu. Itu adalah cara bagaimana orang menciumin kaki laki-laki orang. Pakai otak kau yang bodoh itu. Bagaimana cara perempuan, dibilang perempuan penjina, datang kepada Yesus, mengurapinya dan menciumi kakinya. Coba kau punya suami kan? Kalau suami kau diciumi kakinya sama laki-laki lain, kira-kira kau gimana? Kira-kira kau gimana, bodoh? Jadi si Epita ini kalau di Afrika, oh suka kali dia mencukur bulu jembut. Kutunjukkan videonya, mau? Mau kau Epita? Jadi kalau si Epita ini jembutnya panjang, pergi dia mencukur, mau mbak, aku duluan dong. Jembut aku panjang kali. Jadi seperti kau bilang, karena pendetanya ganteng, masih tumbuh dikit aja, udah lagi ke gereja dia. Mencukur jam-jam. Jadi pakailah rasa malu kau itu ya. Pakai rasa malu kau. Kau buka itu YouTube, kau lihat pendeta kau itu disko-disko, pahanya masuk ke dalam selangkangan perempuan sambil berdansa. Itu pendeta kau? Hah? Itu pendeta kau? Terus kau lihat lagi, yang di Afrika ada acara mencukur bulu jembut. Dari mana itu datangnya? Dari mana itu Epita? Epita, Allah. Kok bisa ada cara mencukur jembut? Oh, dengan hikmah. Okay, I will read it. Yesus, aku mau membuat pengampunan dosa.
Dengan cara apa, Maria? Ya. Kalau ngomongnya itu Aku akan membawa minyak. dengan desa-desa. Minyak apa, sayang? Minyak harum. Kalian mau tahu minyak tidur ya begini, mendesa-desa di sosmed ya. Lalu dimasukkannya lah minyak ke kepala Yesus. Ya. Kalian masih mau Diuel-uel dengan rambutnya sendiri. wanita penghibur dengan desanya bilangnya kalian mau? Kalian mau dibokolin dia? Kan nggak mungkin dia kuat-kuat dia orang itu wow, kan namanya Tuhan, pelan-pelan lah woi. Nggak boleh kita mengusap-ngusap rambut Tuhan itu dengan kasar. Jadi dia gini lah dia kepalanya. Kalian mau dengarkan ya? Kalau kalian masih mau mendengarkan dia, kalian sama botolnya. Datang si Yesus sebelah kiri gatal di kepala aku. Sebelah kanan. Aku belum keramas ini cuci. Ini garuin. Datang si Maria Magdalena orang dia pendosa. Mau dicipoknya semua lehernya, mau cipoknya. Namanya dia perempuan pendosa. Mungkin Yesus aku nggak tahu lah ya, dia nggak punya istri, jadi mungkin dia nggak tertarik juga ya kan. Orang dia tertariknya minum racun. Jadi ular-ular yang hidup itu diminumnya racunnya. Ya kabur Evita belum selesai nih. Aku belum aduh masih rambutnya loh, belum ke kakinya Evita. Kok pergi kau? Gak kuat si Evita ini. Kurasa langsung dia mau dibuatnya tuh. Kayak mana ya ngusap kayak gitu ya? Si Tuhan gak sur. Maria ini yang kau gosok-gosok ini, rambut aku sebelah bawah ini gatal loh. Kan rambutnya panjang ya. Datang si Maria karena dia Tuhan gak bisa dikeras-keras. Kau kan Tuhan. Jadi aku harus lembut-lembut dong. Cepet lah katanya. Ya si Evita belum sampai kaki udah kabur kau. Nanggung nggak bicara udah mulai panas ya kan. Ini di kawan-kawan di bawah pun udah cepat madam. Masuk ke kepala aja. Ke bawah madam, ke bawah. Macam mana cara mencium kaki Tuhan? Gak mungkin kan mencium kakinya, gak mungkin kan? Namanya Tuhan. Jadi dia harus jadi waktu dia mencium kaki si Yesus, kata Yesus, kaki kok berbulu? Mau kucukur? Jadi ternyata mungkin dari situ pendeta itu mencukur bulu jembut ya. Soalnya dari ritual cukur mencukur. Lah madam, apakah Tuhan berambut? Enggak, kau tengok Yesus rambutnya panjang. Rambutnya panjang, itu masih di atas rambutnya panjang. Mana ada cukur-cukur dulu ya kan? Kurasa kalau bisa dikepangnya dikepang tuh. Kalau Tuhan berjumpa, ya namanya manusia, takdirnya semua kan berbulu. Gak pernah pula aku tengok manusia di dunia ini yang gak berjembut. Kalau udah agak tua dia pasti berjembut lah. Emang ada laki-laki atau perempuan yang gak berjem-jem udah tua? Dan namanya dia manusia. Kan dia bilang itu firman jadi manusia ya berjem-jem lah dia. Memang gak pernah kulihat. Tadi ya kalau dia normal
Ya dia katanya ada nonotnya. Pastilah dia normal dia, woi. Normal, semuanya berbentuk seperti manusia. Nah, tapi kok dia nggak kawin, nggak ngerti aku. Memang sih dia nggak kawin. Tapi kok mau diurapin ya sama si Maria Magdalena pendosa itu. Laki-laki yang baik, jangan kan Tuhan ya, laki-laki yang alim ya, laki-laki alim gitu. Ngelihat perempuan nggak berhijab aja tunduk matanya kan. Itu kalau di Islam itu kan kalau ustadz-ustadz yang alim kali ya, bukan yang agak genit ya, woi. Nengok yang mentok itu, pandangannya ditundukkan kepalanya gini. Nah. Ini kok bisa orang Tuhan didatengin sama perempuan Magdalena, katanya pendosa. Mau dan mengadakan upacara penjamuan mencium-cium, mengurapi. Coba pakai kepala kita ya. Wah, si geriting. Wah, kasihan. Ya kalau udah nikah ya mau diapain itu terserah dia. Lah masalahnya ya Tuhan kau nggak nikah. Kok bisa Tuhan kau nggak nikah tapi dia gitu. Jadi semalam aku tuh bicara sama orang Kristen. Dek, aku bilang, baik-baik ini aku ngomong. Katanya kan di dalam ini ya nih, siapa sih katanya? Coba yang imannya kuat, cobalah minum racun tikus. Racun ular. Apakah ada orang Markus 16 ayat 18. Aku bacakan ya. Ini ada firmannya ada, jangan khawatir kau. Si geriting kepanasan dia. Jadi dia kalau orang nikah dia mau berhubungan. Ya wajar lah, itu memang sah. Mau buka celana, buka baju mereka berdua ngapa-ngapain juga sah, orang udah sah, namanya suami istri. Coba kau sama bini kau ngapain kau di dalam? Nggak ngentut kau. Ya kau mengadakan ngentot, makanya kau punya anak. Namanya itu bini kau. Kalau kau ngen-ngen dengan istri orang baru itu namanya kau ngapain itu. Ya kan, kalau kau sendiri udah kawin dan kau ngen-ngen sama suami istri kau kan nggak bingung, aku aja ngen-ngen, ya kan, aku aja ngen-ngen daripada Yesus kau. Bisanya dia bercipok-cipok sama perempuan pendosa. Wah, kalau di kami kita beda kita. Kalau di Islam itu perempuan tidak berhijab aja ada peringatan teman-teman. Waduh, ada peringatan. Ini dah mereka langsung membuat report ya itu. Pelanggaran. Aduh, ada pelanggaran. Sebentar dulu teman-teman. Ada pelanggaran. Pak Nover jangan naikkan siapa-siapa dulu, Pak Nover jangan naikkan siapa-siapa dulu ya. Kita habis ini hatuha ya. Aku tak pulang dulu ke rumah. Ini kan masih ngantar anakku sekolah ya. Nih kalau nggak percaya Pak Nover, aku masih ngantar anakku sekolah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan on cam.
Tani. Kak Nandar, tunggu sebentar. Iya, silakan. Saya tadi dengerin Kak Nandar dengan itu cewek bercerita ini itu panjang kali lebar sama dengan luas. Saya sudah mengerti persoalannya. Dan saya sekarang akan memberikan penghargaan kepada Kak Nandar, pengacara terpopuler se-Indonesia sejagat raya. Nandar ini adalah satu contoh, saudara. Ketika On cam dulu, jangan ngomong ketika nggak on cam. Saya nggak izinkan dari tadi. Silakan on cam dulu. Tunggu, aku baru bangun ini. Kalau baru bangun turun. Kalau baru bangun turun. Gua nggak mau lu ngomong tapi lu nggak on cam. On cam dulu, Rani. Karena wanita tadi sudah berjurus ke hal-hal yang negatif, aku blokir ya. Ini harus aku blokir nih. Nah, kita blokir. Gimana cara blokirnya nih? Tindakan lainnya. Gimana cara blokir ini? Oh, ini ya. Blokir. Ini kita blokir nih. Oke, sudah aku blokir. Sorry ya. Soalnya itu kita kan apa ya, ini medsos ya. Kalau ngomongnya vulgar gitu ya. Sorry ya. Dewi Timur, aku blokir kamu. Aku nggak mau live ini ternoda dengan kata-kata yang tidak bagus. Sudah aku blokir. Nah, gitulah harus seorang muslim. Blokir. Cam, di sini wajib on cam. Benar itu Bang Ardi, mau naik di bawah, masih tahu aja. Masa nggak ada? Aku nggak lihat.
Oke. Mana Ardi? Nggak ada Bang Ardi, sumpah demi Allah. Mana Bang Ardi? Nggak ada ya. Coba kalau ada Bang Ardiansah silakan naik. Ya aku nggak lihat, aku tadi lagi WhatsAppan, aku nggak tahu. Nggak ada Ardiansah. Mana Bang Ardi? Nggak ada ya. Kalau mau naik aja. Otan di blok WhatsApp. Saya nggak punya WhatsApp si Dewi Timur, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana Bang? Lagi nemenin anakku dia. Oh, di mana? Apa? Di TK apa namanya? Bukan TK sih, apa namanya ini ya? Oh, apa sih namanya? Di bawahnya TK, taman bermain lah. Playground apa sih namanya? Di bawahnya PAUD lah. Iya, apa sih namanya? Ya udah intinya kayak playgroup apa sih namanya? Pak, bukan PAUD. Aku barusan masuk ke rumahnya Pak Nover kan. Siapa Nover itu? Nover naikkan Wahyu Ilahi, tahu kan Wahyu Ilahi? Servis otak. Kan dulu kan namanya Wahyu Ilahi, terus servis otak, terus sekarang apa ya? Jadi dubur berdarah. Pokoknya berdarah dubur atau silit berdarah gitu loh. Pokoknya lupa saya. Beda orang Bang, beda orang. Banyak. Jadi klan berdarah tuh banyak sekarang Bang. Ada yang dubur berdarah, ada silit berdarah, ada gigi berdarah, banyak pokoknya. Banyak pokoknya Bang. Kayak berdarah tuh. Nah, dia mengatakan Tuhan kita menyesatkan gitu kan. Gampang itu mah. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Kecang. mereka ini goblok terhadap kitab sucinya sendiri loh. Makanya Oten ini. Ya giliran kitab mereka mengatakan, "Oh, itu yang disesatkan itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan." Loh. Lah emang di Quran enggak gitu? Allah itu menyesatkan orang-orang yang memang nggak mau diatur kayak kau. Aku bilang gitu. Ya sudah, terus mereka protes loh, padahal Tuhan mereka sendiri menyesatkan. Terus dia katakan, "Oh, Yesus itu adalah Allah." "Oh, berarti menurutmu Yesus menyesatkan?" Saya bilang gitu. Saya bilang, "Berarti menurutmu?" Saya tanya, "Menurutmu ya, berarti Tuhanmu menyesatkan?" gitu kan. Itulah konsekuensi ketika Bang mereka mengaku Yesus adalah Allah dan mereka mengambil nama Tuhan kami, Tuhan kita gitu kan. Itulah konsekuensinya begitu. Itu para penghujat tuh nggak ada kapok-kapoknya. Saya heran itu ya. Berhubung mereka belum berhenti, kita nggak akan berhenti juga Bang Nanda. Betul. Kita jangan pernah berhenti. Mohon maaf ya Bang Nandar kalau ganggu. Tapi enggak. Aku senang sekali. Enggak, justru aku senang sekali. Bang Arya kan jarang kesini. Kalau mau diskusi boleh juga. Oh, kalau aku sebenarnya sungkan Bang. Aku banyak mencatat, percaya sama saya. Sungkan apa? Kenapa sungkan? Saya tuh banyak mencatat apa yang saya nggak tahu. Misal Bang Nandar menyebutkan ayat-ayat dalam bahasa Yunani, misal Salum itu kan Yesus meninggalkan Salum. Salum itu kan selamat. Islam. Itu saya catat itu Bang. Iya, Salum itu kan selamat. Coba aja tanya. Jadi selamat itu arti selamatan. Betul. Jadi saya banyak belajar di Bang Nandar. Tapi izin Bang Nandar, ya, saya mau balik dulu karena anak. Oh iya. Selesai. Nanti kalau sudah di rumah naik aja ya. Baik Bang Nandar. Makasih Bang Nandar ya. Teman-teman di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sorry teman-teman ya, mataku merah. Itu semalam gua nggak bisa tidur nemenin si Tante Mika. Iya kan, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan on cam. Tunggu. Saya Salam itu artinya damai, selamat, bisa. Saya pasang kerudung saya dulu. Iya, silakan Rani. Karena saya harus jadi. Iya, nggak usah ngomong dulu, on cam dulu lu ngomong. Tuh. Bapak bilang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nandar. Ya, waalaikum. Kak Nandar, saya mau Ya, Ibu. mengucapkan, ya. Iya, gimana Ibu? Kak Nandar, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Nandar karena Kak Nandar tidak bisa digoda karena wanita itu tadi memang, ya, kebanyakan wanita itu memang, ya, saya terus terang saja, kebanyakan wanita itu 99,99% itu memang menggatal memang. Jadi Iya, begini betul. bukan cuma Kristen, bukan cuma Islam, bahkan keturunan Rasulullah, ya, yang ngaku keturunan Rasulullah, Syarifah itu pun menggatal. Gini. Enggak gini. Lu jangan ngadi-ngadi kemana-mana lu kalau ngomong. Ya. Makanya begini, keturunan Baginda, ya, katanya itu keturunan Baginda, ya. Dah, turun. Lu ngomong kemana-mana lu. Awalnya baik, kesananya menghujat lu. Dasar Ani. Dasar lu. Gua dengerin baik-baik, tak kira arahnya kemana. Mesti arahnya itu gabrul. Ya, makasih. Lari-larinya gua sudah seneng dengerin. Oh ya, begedel. Larinya menghina Rasulullah. Dasar nih. Oten ini memang kadang baik di awal ngomong, ya Bang Nandar saya mengapresiasi. Ujung-ujungnya menghujat. Udah apa Rani, kamu nggak usah naik Ibu Rani. Lu ngomongnya kemana-mana Ibu Rani. Ngomongnya kemana-mana Ibu Rani nih. Blokir Bang. Oke, aku blokir Rani. Kamu ngomongnya kemana-mana Rani, gua blokir. Sudah. Sudah aku blok. Si Rani ini awal mulanya ngomongnya baik, gini ya. Larinya menjurus menghina. Emang si Rani ini pinter mencari hati. Pinter apa sih namanya itu? Mencuri hati. Setelah itu menghina. Goblok. Lemon, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lemon. Awal mulanya bagus gitu ya, ujung-ujungnya menghina. Saya apresiasi, tahu-taunya.
Silakan on cam, Heri Prasetyo. Heri Prasyuno. Aduh, naik turun. Naik turun. Oten. Baik, aku bahas ini aja deh. Dari tadi kita menanggapi hal-hal yang tidak penting. Aku khotbah dulu ya. Gabung. Kirim permintaan. Gubang, gabung. Ngomong baik. Naik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dengan agama yang benar itu Allah mengalahkan semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nabi Muhammad hadir ke muka bumi ini dengan membawa petunjuk, sekaligus membawa agama yang benar. Sorry ya, mata saya merah nih. Putih apa merah mata saya? Putih ya. Aku tadi malam dengerin si Tante Mika sampai jam berapa itu. Meskipun aku nggak ngomong, aku dengerin aja tuh. Alhamdulillah setelah pakai celak, ini namanya celak ismit. Jadi kita disunahkan memakai celak ismit. Ini bukan celak kecantikan ya. Ini celak sunnah. Sabar. Supaya matanya kelihatan lebih berwibawa. Kan beda kan? ini sudah dipasang tuh. Wah, kan begini jadi terlihat berwibawa kan? Oke, lanjut. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan sebuah fakta historis tentang penyaliban di dalam Quran surat keempat ayat ke-157. Ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bana Maryam Rasulullah, dan perkataan orang-orang Yahudi bahwa kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasulullah. Maksudnya orang-orang Yahudi mengejek ya bahwa al-Masih adalah Rasulullah. Wa ma qataluhu, apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum, melainkan yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala
mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang peristiwa penyaliban itu, mereka benar-benar mengalami keraguan siapa yang dibunuh itu. Makanya jangan heran kalau mohon maaf, Kristen ini masalah ketuhanan loh, berantem mereka. Oneness begini, Tritunggal begini. Masalah baptisan berantem juga. Ada baptisan selam, ada baptisan percik, berantem semuanya. Masalah perpuluhan berantem juga. Masalah berbahasa roh berantem pula. Masalah penyaliban mereka berantem. Ini penyaliban karya iblis atau karya Tuhan. Kenapa? 1500 tahun yang lalu Allah sudah mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin. Ya, sesungguhnya orang berselisih paham tentang peristiwa penyaliban itu, mereka berselisih, mereka dalam keraguan, malahum bihi min ilmin ila tiba'adzon. Mereka berselisih, mereka berbeda pendapat. Apa kata Allah? Mereka mengikuti praduga saja, prasangkaan saja. Padahal Allah sudah mengatakan Yesua Hamasyah Isa Al-Masih tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib. Wa maqataluhu yakina, dan mereka juga tidak pernah yakin kalau mereka telah membunuh Isa Al-Masih alaihissalam. Oleh karenanya mereka baku hantam terkait penyaliban. Harusnya kita semakin bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam Islam. Kenapa? Apa yang dikatakan Quran itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak, sebuah kebenaran yang hakiki. Oleh karenanya nanti malam ada salah satu apologet Kristen namanya si Joseph, nantang saya dia. Nandar, ayo debat. Oke, jam berapa? Jam 8 malam. Temanya penyaliban. Allah kadalah. Joseph, Nandar jangan lari. Mana ada, gua ditantang lari. Oke. Temanya penyaliban. Cuma kalau Kristen ini, kalau menang PK dibilangnya menang debat. Makanya saya mohon kepada kaum muslimin, kita menang debat, jangan sampai kalah PK. Karena para otan itu gelihatnya menang PK. Kalau menang PK dibilangnya menang debat. Kan gabrul. Jadi jangan sampai kita kalah PK. Jam 8 malam nanti temanya penyaliban. Karena saya orangnya berbaik hati kepada teman-teman Kristen, saya kasih bocoran. Jadi si Joseph itu, ini nih gua kasih tahu screen DM-an dia ke aku. DM-an dia ke aku kasih tahu. Sabar ya. Mana ya? Saya. Siapakah yang ini. Joseph. Nah dia mau nanya ini, Yudas Donditan, Yohanan Kainama, Simon Kirene. Oke.
Jadi si Joseph ini mempertanyakan, karena gue ini orangnya baik, Joseph gue kasih bocoran. Jadi benar yang dikatakan Quran, mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib itu. Ada yang mengatakan Simon, nih saya tunjukkan. Jadi menurut data sejarah mereka itu berselisih paham tentang siapa yang disalib. Makanya data, oke Kak Irma. Halo Ustadz. Waduh, waalaikumsalam. Kak Irma, gimana kabarnya? Katanya mau berangkat kerja ya? Iya, Ustadz. Irma Iya, silakan. Mau bertanya apa? Suaranya sebentar, kok kecil ya? Iya, gimana? Irma mau tanya yang tadi, emang kayak di Kristen itu kan kayak ada keselisih pahaman, ya kan? Emang itu di Al-Quran memang ada ya Ustadz? Ya ada ini. Tentang penyaliban Al-Quran sudah mengatakan begini. Ya, saya tunjukkan datanya. Quran surat An-Nisa ayat 157. Alhamdulillah, saya senang melihat Kak Irma sekarang sudah pakai jilbab ya, perubahan yang baik, alhamdulillah. Quran surat An-Nisa ayat 157. Nah, jadi terus pantengin labnya Unirifa. Kalau Unirifa ada di saya, naik aja. Karena Unirifa itu lebih berilmu daripada saya, apalagi beliau wanita ya. Terima kasih, alhamdulillah kita berdoakan Unirifa banyak memberikan pencerahan kepada umat Islam, khususnya kaum perempuan. Nah, ini saya bacakan. Wa qaulihim inna qatalnal Masiha Isa bena Maryama Rasulullah. Dan perkataan mereka di sini siapa? Orang-orang Yahudi. Inna qatalnal Masiha Isa bena Maryama Rasulullah. Bahwa mereka mengatakan telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasulullah. Apa kata Allah? Wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wama solabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum, yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Isa al-Masih. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Dan orang yang berselisih paham tentang penyaliban Isa al-Masih, mereka dalam keraguan-raguan yang nyata. Malahum bihi min ilmin, mereka Sorry. Teman-teman di tap-tap layar ya. Tadi gua kena banned tadi, kena peringatan. Oke ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Orang-orang yang berselisih paham tentang penyaliban itu, mereka benar-benar dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh itu. Malahum bihi min ilmin ila tiba'adhanni. Mereka tidak mengikuti kecuali mengikuti persangkaan belaka, zoni, wa maqataluhu yakina, dan mereka tidak yakin bahwa mereka telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Bang Nandar. Masya Allah. Oh, mereka, Masya Allah. Ya. Nah, saya jelaskan lebih sekarang. Al-Quran tuh semua sudah dijelaskan ya, Bang Nandar. Kayak udah dari dulu tapi sudah dijelaskan gitu ya. Makanya mereka kayak kita tuh tahu Al-Quran itu lebih benar, tapi kenapa ya hati mereka kok tidak bisa? Kak Irma, jangan pernah mengatakan Al-Quran lebih benar, jangan ya. Tetapi Al-Quran lah yang benar. Karena kalau kita katakan Al-Quran lebih benar, berarti mereka juga benar, cuma Quran lebih benar. Nah, makanya di dalam Islam juga ini bukan hanya buat Kak Irma, buat semuanya. Jangan pernah mengatakan Islam agama paling benar. Ini narasi yang salah. Narasi yang benar adalah Islam satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Kenapa? Karena di dalam Quran dikatakan begini, wa may yabtagi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, agama itu tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka yang memilih agama selain daripada Islam di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Fi nari jahannam, karena mereka masuk neraka jahannam. Jadi jangan mengatakan paling benar, jangan mengatakan lebih benar, tapi katakanlah Al-Quran satu-satunya kebenaran. Begitu Kak Irma. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan perselisihan mereka. Mau saya tunjukkan? Kak Irma masih ada waktu? Kalau nggak ada ya nanti malam. Irma ada waktu sampai jam 10. Oke, saya tunjukkan nih. Ini saya punya buku sejarah. Buku ini berbicara tentang bagaimana perselisihan itu. Jadi di antara mereka mengatakan bahwa
Nge-lag ya. Sinyalnya jelek. Ini ya apa sih? Ustadznya ya yang jelek sinyalnya. Ternyata bener guys, ternyata kesalahpahaman di mereka itu sudah tertulis gitu guys dalam Al-Quran ya, sudah lama gitu kan Al-Quran itu adanya. Ya, Masya Allah, bener-bener kayak Irma tuh kaget gitu kok hal-hal seperti ini ternyata di Al-Quran tuh sudah dijelaskan. Al-Imran ayat 85 ya. Nanti ya Irma Al-Imran 85 ya. Irma tulis dulu ya. Nanti Irma pulang dari tempat kerja Irma. Al-Imran berapa tadi? Sorry Kak Irma, nge-lag ya tadi ya. Aku di report oten nih ya. Sorry. Sorry Kak Irma, masih nge-lag nggak Kak Irma? Enggak, udah oke. Udah ya. Iya ada Uni. Alhamdulillah ada Uniripa ya. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik sekali, subhanallah. Masya Allah. Masya Iya, Allah. alhamdulillah nih. Alhamdulillah Kak Irma sudah berhijab. Ini tadi Irma lihat Uni di tempat Bang RK, tapi Irma nggak mau support di sana takutnya nanti kan Jangan ke nggak. tempat Bang Dibilang RK jangan. kan. Jadi Irma tuh takut ikut berdosa. Yang kemarin aja Irma nyesel banget kayak udah bantu-bantu di sana. Jangan. Iya. Jangan. Nanti aja aku nih nanti jam 8 PK sama ini oten lagi viral nih si Joseph nantangin aku debat jam 8 malam tema penyaliban. Ya kata gua gaskan. Mereka memang lagi Nanti Ya. jelasin ke Irma dulu. Gua mau jelasin tentang diskusi sama RK. RK blunder banget. Tapi ya udah. Boleh, Gua boleh, sama boleh. Irma barusan mau jelasin apa? Nih Irma bentar Ntar lagi gua aja jam jelas. 10 Irma nih mau turun Uni. Ya. Oh. Uni Nanti mau kasih belajar kisi-kisi sama sama Uni ya. Irma. Ya. Ya boleh. Kalau gitu Aku ini jelas aja sebelum Cuma Irma dapat. ya sampai jam 10 ya. Iya, udah. Nggak apa-apa Irma, aku nggak sampai 5 menit ini. Ini kan 0951 ya. Aku nggak nyampe lama kok. Nah, ini Kak Irma. Ini ya, ini data dari abad pertama nih. Abad pertama 117 sampai 138 Masehi. Nah, jadi memang Al-Qur'an ini menyatakan mereka berselisih paham. Ini sesama orang Kristen sendiri di abad pertama. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene dan dengan suatu cara Yesus berhasil menipu, mengelabui itu sama dengan menipu ya. Mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Kisah tentang Yesus tertawa ini terdapat dalam dokumen. Jadi Yesus tertawa karena meninggalkan rupanya kepada Simon ini ada di dalam dokumen Nag Hammadi Laut Mati. Di dalam dokumen Nag Hammadi The Second Traits of the Great Set Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik 8283. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang sama. Satu narasi dari saya Kak Irma. Para pendeta ketika khotbah di mimbar-mimbar gereja mereka, saudara-saudara yang terkasih, bilur-bilur darahnya sudah menebus dosa kita. Tapi ada satu narasi yang hampir tidak pernah disampaikan adalah salah satu mujizat Yesus di dalam Bible itu berubah rupa. Itu jarang sekali mereka sampaikan karena akan mendukung kebenaran Quran. Nah, saya tunjukkan ayatnya ya. Kan nggak nyampe 5 menit kan. Nah, ini. Jadi di dalam Bible sendiri Yesus berubah rupa. Lalu Yesus berubah rupa, Matius 17 nomor 2, Markus 9 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa, Lukas 9:29, lalu ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah. Bang Nandar, kenapa Yesus berubah rupa?
Karena bentuk wajah Yesus dipinjamkan sama Simon atau Yudas. Jadi ada Simon, ada Yudas, terserahlah mau siapa yang dipinjamkan wajahnya Yesus, tetapi dipinjamkan. Kalau Yesus tidak berubah rupa, lalu ada dua Yesus di situ. Kalau ada dua Yesus, maka dua-duanya ditangkap. Makanya Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain, dan rupa Yesus dipinjamkan kepada salah satu di antara murid-muridnya. Kalau saya eksperimen berdasarkan Bible, yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Ini saya tidak menafsirkan Quran. Saya berbicara tentang Bible. Menurut Bible, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Begitu. Dan dalil kalau Yesus itu salah satu anugerahnya berubah rupa, satu ayat lagi. Markus pasal 16 ayat 12. Nah, Allah Bapa itu maksudnya Allah tuh sama dengan kita, apa mereka itu punya Allah Bapa baik. sendiri? Baik, gini. Jadi mereka itu mencaplok istilah Quran. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan di dalam Kamus Al-Munjid Bahasa Arab yang dikarang oleh Louis Ya'su Al-Masyu'i, Louis Ya'su siapa ini? Louis Ya'su Al-Masyu'i itu. Sorry kalau namanya. Louis Ma'luf, sengaja Kak Irma, aku tuh ngetes Rifa biar nggak ngelamun. Louis Ma'luf Al-Yasyu'i mengatakan begini. Jadi Allah itu adalah wajibul asma wajibul wujud, nama pribadi, bukan generic name. Jadi sebetulnya bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu istilah yang salah, karena Allah kalau mereka buat menjadi generic name. Yang benar kalau mau menggunakan bahasa Arab adalah ilah Bapa, ilah Anak, ilah Roh Kudus. Itu yang benar kalau mau comot-comot bahasa Arab, harusnya ilah Bapa, ilah Anak, ilah Roh Kudus. Jadi ilah itu artinya God, sesembahan. Begitu. Berarti mereka itu berbeda lah Allahnya dengan kita, yang dibilang Allah Bapaknya itu bukan Iya. yang kita Nah, imani ini. ya, jadi kalau Bapa, ilah Bapa itu maksudnya adalah Yud-Heh-Vav-He, ilah Anak maksudnya adalah Yesus, ilah Roh Kudus yaitu Jibril. Jadi Tuhan mereka itu Yahweh, Yesus dan Jibril. Roh Kudus itu kan Gabriel. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Paham, Tom? Terus Irma tuh kayak tadi kan ngedengar Ustadz Nandar kan bilang kalau kesalahpahaman dalam keagamaan mereka itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Sudah. Irma tuh kayak salut banget, ternyata sudah tertulis memang kesalahpahaman agama-agama mereka itu. Sudah. Apa sih, kayak Allah sudah menjelaskannya, subhanallah, masya Allah. Iya, ada lagi satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu mengira mereka itu bersatu padahal mereka bercerai-berai. Itu ada ayatnya. Tampilkan Uni. Sedangkan saya segala kuasa telah aku berikan kepada Uni Rifa. Ceder kon. Rifa. Uni. Aduh, si Uni ini ganti wifi Nandar. Oh, pantesan nge-lag. Lagi ganti wifi. Tadi pindah dari kuota pindah ke wifi. Bentar. Ustadz, Uni, Irma mau turun dulu ya nanti. Oh, Irma ya. Siap. Siap Kak Irma. Nanti malam ya ada Uni Rifa ya. Ustadz, karena Uni Rifa dan aku adalah Tritunggal. Dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam See you again. warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Gue mau cerita tentang si RK tadi. Blunder banget orang Kristen semua tahu. Ini nanti buat lu lah referensi lu sama si Joseph ya. Jangan. Kita gini aja, langsung aja. Kita materi aja. Jadi kan seluruh orang Kristen ini lagi bingung sekarang. Penyalipan ini karya siapa? Lu paham kan? Tekanan mereka itu di karya, Nandar. Iya, betul. Paham ya? Menurut Bom, penyalipan itu adalah karya Bapa. Menurut Edis, penyalipan itu rencana iblis. Mereka tuh nggak bisa membedakan. Lu harus ngerti ini, Nandar. Lu jangan terjebak dengan ini ya. Siap. Lu harus bedakan. Lu pernah kuliah dan lu tahu beda antara rencana, ini rancangan yang akan dilakukan, oke? Karya
hasil pekerjaan. Oke? Kehendak adalah keinginan. Oke? Oke? Oke. Nah, Oke, ternyata penyalipan itu adalah kehendak, keinginan, rencana, dan karya iblis. Mana dalilnya? Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 45. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu. Karya, pekerjaan. Karya tadi apa? Hasil pekerjaan, oke? Karya kan? Karya artinya apa? Betul. Hasil pekerjaan. Ternyata kata Yesus berkata bahwa penyalipan itu bukan hanya karya si bilisis, tapi keinginan dan juga kehendak si bilisis. Ini yang tidak dijawab oleh RK tadi. Ya, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri dan si bilisislah nih, si bilisislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Satu, penyalipan ternyata keinginan si bilisis. Dan ternyata pekerjaan si bilisis juga. Ternyata seluruh umat Kristen yang berdebat tidak mau menggunakan perkataan Yesus untuk menjelaskan apa yang mereka imani. Edis berkata bahwa si bilisis, bahwa penyalipan adalah rencana si bilisis. Itu betul. Ini sorry tadi aku sinyalku error. Ulangi nih. Kamu tahu nggak serius, arti karya? Bukan yang ini, yang tadi datanya itu. Aku internetku ini tadi. Yohanes pasal 8, 37, 40 itu menjawab semua pertengkaran mereka. Tahu? Enggak dari awal. Pertengkaran mereka itu dijawab. Blundernya di mana tadi? Nih, Coba blundernya ada. Mereka Kan semua blunder. Mereka semua salah. Mereka semua Kenapa salah. Iya, coba. Pertama, rencana ini artinya kan gagasan atau rancangan. Ini rencana. Mereka sama ini kan bilang bahwa penyalipan rencana Bapa. Yang kedua, kehendak itu adalah keinginan. Karya artinya adalah buah pekerjaan, hasil pekerjaan. Ini bahasa Indonesia. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, kalau kita, kejahatan itu adalah izin Allah. Dalilnya mana? Nih, dalilnya nih. Nih. Mana nih izin Allah? Pak, apa tadi? Nanti aku kasih data lah. Beda ya Nandar, kalau di Islam itu beda. Allah nggak pernah zalim ya. Kehendak itu irodah Allah. Allah menghendaki kita kebaikan. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Mana dalilnya? Nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wallahu ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Bentar, bukan ini. Nah ini kehendak Allah nih. Lu harus bedain kehendak sama keinginan, kehendak dan izin ya Nandar. Rencana kehendak. Nih ya. Mana ini? Yuridullah. Inilah iradah, kehendak Allah. Iradah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kamu kemudahan, bukan kesusahan. Nah, tetapi perkara musibah, keburukan itu bukan iradah Allah, tetapi izin Allah. Uzina. Paham Nandar? Ya, nah, ternyata ini ilmu baru nih. Gara-gara debat sama RK aku dapat ini. Dapat kesimpulan yang masuk akal menurut Yesus. Justru kalau Edis bilang itu karya iblis, RK bilang si RK bilang karya Bapa, justru malah penyalipan ini adalah kehendak iblis, keinginan iblis dan karya iblis. Dalilnya mana? Yohanes 8, 37 sampai 41. Ini, kalau karya itu kan hasil pekerjaan tuh. Nih, sekali lagi ya. Karya itu artinya adalah pekerjaan. Ternyata di sini, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Siapa bapaknya ini Nandar? Sinyalmu apa sinyal gue nih? Diva, nge-lag. Waduh, nge-lag ya? Teman-teman, sinyalku apa keren. sinyalnya Riva ini? Saya. Wah, aku angkat ini lah. Sabar dulu. Angkat. Sinyalmu apa sinyal saya ini? Coba teman-teman komen. Nge-lag ya? Aku angkat inilah berminggu-minggu lah. Keren nih. Waduh, keren nih. Ternyata penyalipan itu kehendak, keinginan, karya iblis. Ya, mereka itu sedang mencoba untuk membuat gini loh. Kata Edis gini. Jadi kata Edis, kehendak rencana iblis menyalipkan Yesus itu diridhoi oleh Bapa. Oleh Tuhan Bapa. Artinya di Kristen, perbuatan jahat iblis dan orang jahat itu diridhoi oleh Tuhan.
Waduh, keren. Pantas mereka dikasih sibilisis ya. Psikopat mereka ini loh. Waduh. Ini logika psikopat loh. Menjadikan sebuah perbuatan jahat sebagai perbuatan yang dianggap baik. Maka benarlah kata Al-Quran. Mereka menganggap perbuatan mereka itu baik, sementara itu adalah perbuatan keji. Allahu Akbar. Masya Allah, ini keren banget. Waduh, keren banget hasil diskusi sama RK ini. Subhanallah. Nanti malam aku sama si Joseph. Ya, lu jangan lupa bawa Yohanes pasal 8:37. Coba lu baca sekarang. Gue pengen tahu lu. Gua presentasi depan gua dulu. Sebagai guru lu, gua mau lu bahas. Yohanes 8:37 lu baca dulu. Ingat ya, mereka ini suka bermain kata. Bahasanya tentang siapa yang disalib nih. Oh, bukan penyalipan karya siapa. Tapi sinyalku jelek ya. Kok putus-putus nih? Enggak, yang jelek tuh HP lu. Waduh, kejahatan iblis milik Allah. Bukan kejahatan iblis diridhoi. Yohanes 8:37 sampai 41. Ini tema ini nih. Nih aku angkat lagi tema ini terus menerus nih. Keren banget tema kita ini. Irma udah turun teman-teman. Nanti Irma naik lagi. Keren banget tema kita. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Apa yang kulihat pada Bapak, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dinyatakan oleh Abraham, yang dikerjakan. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Berarti aku pekerjaan ya. Pekerjaan ya. Pekerjaan Bapak yang adalah pekerjaan sibilisis kan. Maka ternyata pekerjaan itu artinya adalah karya. Karena karya hasil pekerjaan. Maka penyalipan karya iblis, kehendak iblis, keinginan iblis. Tapi diselewengkan sama Oten bahwa itu dikatakan adalah kehendak Bapa. Karena mereka penyembah sibilisis. Waduh, suadalah kesabalakadalah. Keren banget ya. Lakadalah masalah kadabalana. Sumber derat. Kenapa baju kita sama ya? Oh ya, kita baju merah nih. Ini aku baca nih ya. 33.000. Pasca Don aku baca nih. Bapak mengizinkan iblis untuk merencanakan penyelipan Yudas. Bukan. Bapak bukan hanya mengizinkan, tapi Bapak yang punya rencana. Karena Bapak mereka adalah sibilisis. Ingat ya. Bapak mereka adalah sibilisis. Iblis lah. Udah moderator belum? Naikin aja. Kalau mau. Sorry aku potong. Moderatorin dulu. Bukan. Menurut Yesus, keinginan kehendak karya ibilisis penyalipan itu. Kata Yesus. Kata Edis rencana iblis. Kata Pak Bom RK itu bagian rencana Allah. Tapi kata Yesus itu rencana keinginan sibilisis. Waduh, komplotan nih, komplotan Bapak, anak, dan aduh parah ini. Waduh, sama kadalah sabalah kasanaya. Sorry. Suara Uni tadi nggak kedengar. Gimana sinyalku bagus apa enggak? Uni udah kayaknya yang bermasalah itu adalah diri lu sendiri, Nandar. Handphone lu harus diganti dengan handphone harga 50 juta. Amin. Oke, sabar. Uni kok belum Samarakadaya. Kok belum jadi moderator? Coba ini sekarang udah bisa naikin orang belum? Diva, Gayung. Iya, gua hari ini doakan gua ya, gua mau sempro bentar lagi ya, Nandar. Iya, siap. Sempro bukan sempro, sempro. Sempro bukan sempro. Sempro. Apa panjangnya sempro? Jawab, Nandar. Semangat pejuang 45 cederkan. Kok itu? Oke, kau berani ya? Oke, siap Nandar? Nandar, oke, saya bertanya Nandar. Ada berapa hari bertemu Jibril dengan Muhammad di Gua Hiro? Pertanyaan dulu. Hah? Nah, kamu pertanyaan itu aja. Coba. Erik. Bukan kan 6.666. Ya, buka mulutmu. Takut. Ya. Takut. Nandar ikuti tutorial gua. Gimana? Ayo ikuti Nandar. Ayo, posisi tegap Nandar. Posisi tegap. Tegap lurus. Tangan begini.
Oke, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Ya. Oke, pokoknya tangan itu kita firqoh ya, beda-beda firqoh nggak apa-apa. Yang penting ini sunnahnya, bukan kewajiban. Maka nandar pertama adalah tarik dari ujung bawah perut ya, tengah perut ya. Harus bunyi nandar. Wow. Ini nggak Nanti keluar bersanad. beneran, Duduk. Nanti keluar beneran. Nandar, ini teknik nandar. Ya, coba. 5 harokat ya. Oh, cuh gitu ya? Bukan cuy ya? Cuhnya harus keluar desisan angin, harus ada. Coba. Nanti keluar semua air ludah kita. Ini kan ludah rohani. Ludah kelihatan seperti ludah tapi rohani, tidak berbentuk. Ayo. Gak bisa, Rik. Mantap. Aduh, gak bisa lu jadi murid gue. Udahlah, nggak apa-apa. Gua izinkan lu menggunakan kiroat atau dialog yang lain, nggak apa-apa. Apanya model lain nggak apa-apa. Yang penting gua udah izinkan itu dipakai ya. Ya, siap. Enggak kena kita kan ya? Hah? Enggak lah, enggak apa-apa. Gua izinkan kok. Kalau ada nanti yang komplain, nanti lu bilang aja sudah divalidasi sama Uni gitu. Siap. Ya udah. Naikin dulu. Naikkan siapapun. Ya, Uni kan moderator. Tunggu gua aja. Gua lagi jawab kaprodi gua dulu. Oke. Jai, lu naik sini dulu Jai, bantu dulu Jai. Lu ngomong-ngomong kayak ngapa, asal jangan nyanyi aja. Maksudnya jangan nyanyi pakai copyright. Naik sini Jai. Naik Jai. Gue lagi kirim ke dosen gua ini file-file gua. Kata dosen gua apa namanya itu kalau apa namanya? Ngomong apa sih lu? Ngomong sebelum apa? kita sempro itu kan bab 1, bab 2, bab 3 gua kan udah selesai. Gua udah kirim sama dosen. Kata dosen gua, Masya Allah mantap. Apakah ini ciri-ciri kalau gua cerdas ya? Ya iyalah, lu pasti cerdas. Orang gua aja kalah cerdas. Kalau lu apakah ini tanda-tandanya kalau apakah ini tanda-tanda kalau gua akan menjadi anggota dewan? Amin. Mudah-mudahan jadi gubernur lah. Nggak mau. Gua nggak mau jadi jujur gua nggak mau. Kata Abdurrahman bin Auf, dia letakkan di lehernya. Jangan bahas yang lain dah. Lu fokus. Baik, kita bahas tentang penyalipan teman-teman ya. Jadi terjadi polemik besar dan kita akan melihat mungkin konsili Indonesia, konsili cabang Melayu, Kristen cabang Melayu 2025 yang akan diadakan di TikTok. Namanya adalah Konsili Al-Tiktokiyah Mazhab. Akan ada namanya Konsili Al-TikTok. Kenapa konsili ini dikatakan konsili TikTok? Karena konsili ini diadakan di TikTok. Kenapa diadakan di TikTok? Ini adalah pertengkaran perdebatan antara sesama oten terkait tentang apakah penyalipan karya Tuhan atau karya Sibilisis. RK dan Pak Bombo mengatakan bahwa penyalipan karya Sibilisis, karya Allah. Tapi Edis mengatakan ini rencana Sibilisis. Sementara mereka tidak tahu bahwa Yesus telah berkata dalam Yohanes pasal ke-8 37 sampai 45 bahwa ternyata penyalipan itu adalah keinginan, kehendak, dan karya Sibilisis yang diklaim oleh Oten sebagai karya Tuhan mereka. Secara konsekuensi logik, ternyata Tuhan mereka adalah Sibilisis. Cok. Dan ternyata saudara kita Kristen tidak mengerti apa perbedaan antara karya, kehendak, dan rencana. Rencana adalah rancangan, ya, sistem yang akan diberlakukan untuk memuluskan keinginan. Kehendak adalah keinginan, ide dan gagasan. Begitu juga karya hasil pekerjaan. Ternyata menurut Yesus di Yohanes pasal 8 37 45 sampai 45, penyalipan bukan hanya sekedar karya Sibilisis tapi juga kehendak dan rencana Sibilisis. Eksekutornya adalah Yudas dan Sibilisis sendiri. Dan juga korbannya adalah Yesus, dan menikmati hasil kejahatan ini adalah Kristen. Sungguh sangat keji ya orang yang mengatakan perbuatan Sibilisis adalah ridho Tuhan. Berbeda dengan Islam, iradat Allah tidak pernah zalim. Maka kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Kita baca saudara-saudaraku bahwa
Ini ya. Bahwa ternyata dalam surah Al-Baqarah 185 yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak berkehendak buruk kepada hambanya, tetapi Allah mengizinkan keburukan terjadi karena Allah pemberi izin. Mana dalilnya kalau musibah itu adalah izin? Ya, ini dia dalilnya. Berbeda kita dengan Oten yang mana surah Al-Kahf ini ya. Bentar ya. Mereka nggak ngerti nih, karena mereka bukan bahasa, mereka nggak tahu arti irodat dengan izin. Iya. Nah, dalam Al-Quran mereka tidak bisa bedakan mana izin mana irodah. Irodah itu kehendak dan izin adalah apa yang Allah kasih. Oke lah, penangguhan gitu. Contoh, mana ya? Nah, pertama musibah itu karena perbuatan manusia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Lanjut. Surah At-Takabun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allahu Akbar. Izin dengan kehendak itu beda. Irodat itu kehendak, izin adalah contoh gini. Saya berkehendak, saya punya kehendak anak saya pintar, saya masukkan sekolah. Lalu dia tidak masuk sekolah karena dia sakit perut, maka saya izinkan dia nggak masuk. Ini bedanya. Di Kristen penyalipan itu adalah udahlah rencana Bapa, kehendak Bapa, dan juga karya Bapa. Ternyata Bapa ini adalah iblis. Waduh. Pantas agama ini pengikutnya seperti sibilisis semua. Waduh. Ternyata mereka ini pengikut sibilisis. Mana buktinya? Mereka berkata, kami Yahudi rohani. Barang siapa yang mengaku Yahudi tapi bukan Yahudi, mereka adalah jemaat sibilisis. Waduh, ngeri banget Oten ini ya. Sejak adanya tema ini memang luar biasa terbongkar ya ajaran Kristen ini ya. Kita pakai dalil. Di Al-Quran itu Allah mengizinkan musibah, keburukan, bukan menghendaki keburukan. Karena iroda Allah adalah kebaikan. Begitu. Halo santuy. Ngeri kali agama kalian ini ya. Dan kalian masih mengklaim bahwa ini agama kasih. Kasih mati Tuhan. Iya, teman-teman, lihat ayatnya. Kitab Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Di situ dikatakan bahwa penyalipan itu adalah keinginan sibilisis dan karya sibilisis. Karya itu hasil pekerjaan. Di situ dikatakan, halo santuy. Oh, dia tap-tap layar ini, berarti Islam nih. Oke, turun. Yang tap-tap layar berarti Islam. Yang kejang-kejang berarti Oten. Mengerikan sekali ya. Kalau menurut Edis, penyalipan adalah rencana sibilisis. Ternyata penyalipan lebih daripada itu. Rencana, kehendak, dan karya sibilisis. Edis berkata, RK berkata, bentrok dengan Yesus. Yesus berkata, penyalipan keinginan membunuhku adalah karya sibilisis. Waduh. Dalilnya mana? Yohanes 8:37. Karya hasil pekerjaan. Di situ dikatakan kamu mengerjakan pekerjaan bapamu. Pekerjaan bapamu adalah sibilisis. Waduh. Ternyata penyalipan karya, kehendak, dan keinginan sibilisis. Yang diizinkan Tuhan alam semesta terjadi. Untuk apa? Untuk membalas tipu daya karena Allahu khairul makhirin. Allah paling baik dalam membalas tipu daya. Karena mereka ingin menipu daya Allah, maka Allah izinkan terjadi. Karena itu adalah pembalasan bagi mereka. Beda di Kristen. Rencana sibilisis, karya sibilisis diridhoi Tuhannya. Karena ternyata Tuhannya adalah sibilisis. Aduh, penyalipan ini adalah keinginan kehendak karya sibilisis. Kita angkat nanti jadi tema. Ya teman-teman, temanya nanti kutuliskan di mana? Udah terdaftar. Oh ya, aku harus ke kampus, Nandar. Gimana Nandar? Nandar, aku harus ke kampus.
Apa? Saya harus ke kampus. Ya udah hati-hati, Dipa. Teman-teman maaf ya, saya harus ke kampus karena hari ini saya sedang bertemu Kaprodi. Di mana Kaprodi, dekan dan rektor saya mengatakan kalau saya ini manis dan pintar ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau manis itu saya yang bilang, tapi kalau pintar mereka. Masya Allah, tabarakallah. Memang aku juga kalah pintar sama Dipa. Duh. Kamu itu murid aku Nandar, kamu kalah sama Siap. RK, kalah sama Bom Bom. Kamu itu menurut Imam Syafi'i nggak bisa nggak bisa melawan Oken. Siap. Ya, Tapi Ripa juga kalah tadi malam sama kalah pendeta aku sama semua pendeta siapa? Kristen aku kalah kata Imam Syafi'i. Ya, pendeta siapa tadi malam? Pendeta hantu belau. Aduh, siapa namanya? Kingdom. Oke, aku turun dulu teman-teman ya yang di YouTube ya. Aku matikan dulu YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan aku semprotnya ya. Amin. Teman-teman doakan nilaiku jadi terbaik ya. Amin. Oh ya, aku mau memberikan informasi kebahagiaan aku nih. Amin. Teman-teman, aku itu sama adikku sama-sama wisuda dalam waktu dekat. Adikku itu sudah yudisium hari ini. Alhamdulillah di antara 200 murid, mamaku dan bapakku sama adikku ini beda, tapi mama kami sama. Papaku tiri aku sama mama aku adalah hanya orang yang diundang di antara 200 wali murid. Murid itu 200 di kampus negeri ya, adikku di kampus negeri di Tanjung Pinang. Adikku itu 200 orang murid, mama aku doang yang diundang. Karena adikku tertinggi nilainya. Kami memang keluarga cerdas. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, karena adikku ini dapat nilai tertinggi, semoga doakan dia dapat beasiswa ya, seperti aku juga dapat beasiswa ya teman-teman pasti, ya. Kalau aku aja nih dulu IPK aku itu 3, berapa gitu, hampir 4 lah. Aku kalau 4 nih dapat beasiswa, iya nggak rezekinya aku jadi nggak dapat beasiswa. Dulu mau aku tunjukkan IPK aku itu 3,8 berarti kita cerdas gitu. ya. Iya, Nah, pastilah. kodarollahnya teman-teman, kodarollahnya adalah dan dosen aku ada info berdosen aku bahwa skripsi aku tuh mantap dan terus inilah aku mau sempro dan kabarnya lagi teman-teman bahwa ternyata baiknya adalah adik aku itu ngambil jurusan biologi, aku jurusan agama komunikasi penyiar Islam. Nah, dan ternyata teman-teman mama aku tadinya kami kan orang biasa, tidak ada di antara kami kan 3 bersaudara. Keluarga kami tuh aku dianggap ya adik-adik sepupuku semua udah pada jadi ASN kan, hebat-hebat lah kan. Keluarga kami memang gitu, rata-rata tuh guru ya keluarga kami. Dari mamaku tiba-tiba mama aku nih sedih lah ya kan, sedih banget anaknya nggak ada yang lulus kuliah gitu ya, sedih karena kami pekerja, aku sama abangku pekerja. Tiba-tiba teman-teman dalam waktu berdekatan aku sama adikku mendapatkan nilai yang baik dan kuliah lulusnya barengan. Tapi sayangnya nanti mamaku nggak bisa ke Ternate untuk aku wisuda, aku diwakili sama Bunda Ike karena ongkos ke Ternate mahal. Tapi mama aku menangis haru dan beliau meridoi kami berdua. Subhanallah. Ridho orang tua adalah ridho Allah, teman-teman. Mama aku bangga banget teman-teman sama aku sama adik aku. Ridho Allah, ya. ridho walidain. Oke, aku mau jalan dulu, mau ambil kopian rekapan skripsi aku ya, dan insya Allah aku mau kirim ke kaprodi aku. Sekarang aku mau belanja. Teman-teman doakan aku ya, aku lanjut, adik aku dapat beasiswa, insya Allah dia jadi diterima di UIB ya, Universitas Internasional Batam, dan dia mungkin mudah-mudahan doakan beliau menjadi dosen di sana, dan aku masuk S2, rencana aku mengambil jurusan tafsir atau jurusan hadis, dan insya Allah aku akan bekerja keras untuk agama aku. Doa teman-teman itu diijabah Allah, itu yang aku harapkan. Ya Allah Rabbi, ternyata betul teman-teman, kalau kita mengejar ilmu, dunia ini akan mengejar kita. Coba dites aja, jangan berhenti belajar ya teman-teman. Subhanallah. Kalau kita berdakwah karena Allah, nanti Allah kasih kemudahan. Masya Allah, tabarakallah. Iya, masya Allah, tabarakallah. Kalau kita istiqomah mewartakan kebenaran Islam, kalau kita istiqomah tidak ada tendensi apapun, maka Allah akan memberikan rezeki yang tanpa terduga-duga. Bener gak nih? Iya betul. Aku loh ya Allah, aku tadi tuh berpikir kan YouTube aku dismonetes, nggak ada uang dong pemasukan YouTube aku kerjanya cuma jual-jual ya kecil-kecilan lah kan, untuk hidup bisa lah.
tiba-tiba Allah izinkan aku uang untuk doktoral udah nggak mikirin lagi, insya Allah sampai doktoral nanti. Masya Allah, nangis. Tabarakallah. Tapi doakan orang yang berniat menyekolahkan aku sampai doktoral ini sehat-sehat selalu. Amin, 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 amin. Aku mendengarnya sangat gembira, riang. Tabarakallah. Adik aku insya Allah jalurnya beasiswa negeri. Adik aku nggak menangis lah Tuhan. Enggak lah, astagfirullahaladzim. Oke, kita close dulu yang di YouTube ya. Aku ditunggu sama kaprodi aku sekarang dan perjalanan ke sana menggunakan waktu sekitar 30 menit, teman-teman. Aku izin pamit. Bismillah, gimana sih? Ya Allah, betapa aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Semua ini adalah apa yang telah diizinkan kepadaku. Doakan hari ini mama aku berlinangan air mata. Beliau dipanggil satu-satunya murid, satu-satunya orang tua dari jurusan ini, membanggakan aku banget. Jurusan biologi, adik aku dipanggil. Karena kami tuh rajin belajar, insya Allah. Adik aku rajin belajar, aku rajin belajar. Kami tuh kami bukan kutu buku tapi rajin belajar. Adik aku loh. Ya, percaya. Nggak mengenal pacaran loh adik aku loh, sampai saking belajarnya. Masya Allah, wanita salehah. Tabarakallah. Adik aku udah, pokoknya siapapun yang menikahi adik aku harus lewat aku. Dia adalah wanita, insya Allah dia adalah adik aku calon istri soleh adik aku, ya Allah. Tapi adik aku nggak boleh nikah sama orang sembarangan, soalnya dia pintar, nggak pernah pacaran, menjaga diri, nggak pernah dia tuh kayak ya Allah, nggak tahu. Luar biasa ya. Semoga Allah, Nandar doakan dulu adik aku semoga dapat jodoh terbaik. Ya pasti aku doain lah buat Uni, buat cantik, adiknya, mudah-mudahan sehat selalu, Masya Allah. Tapi aku nggak mau spill foto adik aku guys, soalnya adik aku nanti dikejar Oten. Nggak usah lah, pasti Uni nggak usah, nggak penting lah. Jangan, itu nanti penyakit ain. Wah, keren banget adik gue. Sampai IPK-nya tinggi. Rifa, jangan menyakiti saudaramu sendiri. Jadi kalau kita memuji seseorang itu harus pakai Masya Allah, adekku pintar. Masya Allah. Harus selalu menggunakan nama Allah. Tabarakallah, Masya Allah. Masya Allah. Adekku pintar jangan, tapi harus ada Allah yang dilibatkan. Masya Allah, adekku pintar. Masya Allah. Tabarakallah, adekku pintar, begitu. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Mama aku yang aku bangga, mama aku tuh sampai berlinang air mata. Dia bangga sama perjuangan aku melawan Oten. Mama bangga katanya. Terus anak dia yang kecil ternyata nilainya tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk, bilang subhanallah. Subhanallah. Bukan na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, atau waliya'udzubillah. Jadi kalau kita melihat yang indah, jangan kebalik. Kalau melihat sesuatu yang indah, bacaannya Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat sesuatu yang buruk, subhanallah gitu. Ketika orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan itu 3, kan Allah mengatakan subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, yang mereka sifatkan. Doakan aku cepat selesai ya teman-teman. Insya Allah November udah wisuda. Amin, 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 Rifa. Kalau nanti aku wisuda, aku insya Allah mau melanjutkan. Mungkin ada filologi kah atau tergantung nantilah. Entah filologi amin. nanti Pokoknya atau apapun yang Umi Rifa ambil, kita doakan. Mudah-mudahan dilancarkan dan menjadi maslahat untuk umat semuanya. Tapi kalau sudah jadi dosen, jangan sampai nggak debat lagi. Kita butuh debater seperti. Aku mah ngajarin aja, mereka bertanya aja. Aku nggak mau debat. Maksudnya nggak berhenti mendakwahkan di dalam medsos. Enggak lah, kan aku kuliah buat jadi pendialek mantap. Siap. Tabarakallah. Ya sudah, Uni, hati-hati di jalan ya. Rifa. Oke lah ya, aku turun ya. Assalamualaikum. Ya, aku juga udahan ya teman-teman ya. Nanti soalnya aku mau pijit dulu. Aku pegel. Rifa, aku juga doain ya. Aku mau pijit dulu Pegel aku. Meskipun malam aku tuh nggak ikut ngobrol ya. Tiap malam itu aku ngikutin loh.
ngikutin si Tante Mika gitu. Maksudnya aku ngontrol nih. Kadang kan suka ada pasal ya. Ada huruf, ada angka, ada apa. Kalau nggak di ini mati sendiri. Makanya meskipun, nah jadinya aku melek terus nih. Aku mau pijit dulu pijit refleksi teman-teman. Makasih ya. Nanti kita nanti malam jangan lupa jam 8 malam aku debat sama si Joseph tema penyaliban. Tema penyalibannya adalah siapa sih sebenarnya yang disalib?